Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita kembali dapat bertemu secara online untuk sama-sama mempelajari tentang riset, tentang penelitian, yang mana hal itu sangat penting, baik secara kehidupan duniawi maupun yang terkait juga dengan hal-hal keagamaan, di mana dalam setiap informasi hendaknya seorang muslim itu untuk tasabbut atau berusaha memvalidasi info yang didapatkan atau info yang akan dibagikan kepada orang berikutnya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat mengenal indahnya Islam, kita dapat mengetahui jalan yang benar daripada jalan yang batil, dan dari situ juga kita mengetahui berbagai wujud implementasi ibadah dan bentuk muamalah, serta aspek-aspek lain seperti pendidikan dan lain-lainnya. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan bahas beberapa topik. Yang pertama terkait struktur proposal skripsi atau tesis, kemudian yang kedua struktur artikel jurnal, yang ketiga sumber inspirasi dan ide kebaruan atau yang dikenal juga di bidang penelitian itu dengan novelty, kemudian sistematika penulisan pendahuluan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu struktur proposal tugas akhir, ya baik itu skripsi atau tesis, yang tentu ini tidak seluruhnya saya cantumkan di sini, hanya yang utama yang berkaitan erat dengan penelitian itu sendiri. Yang berkaitan erat dengan penelitian itu sendiri. Yang pertama, tentu di cover ada judul. Nah, judul ini ya sebenarnya ini udah tugas dari minggu lalu ya, untuk teman-teman menyetorkan judul yang mana nantinya akan kita tindak lanjuti mulai dari pendahuluannya. Kemudian biasanya juga ada abstrak, namun abstrak ini adalah hasil akhir biasanya setelah penelitian. Ya ini adanya biasanya di akhir penelitian, karena setelah selesai penelitian baru akan ada kesimpulan yang mana itu diringkas lagi dalam bentuk abstrak. Ya ini mohon maaf, jadi saya ada kesalahan di sini. Untuk proposal itu belum ada abstrak. Untuk proposal skripsi atau tesis belum ada abstrak. Kemudian masuk ke bab 1, pendahuluan, itu ada latar belakang, rumusan masalah, ya ini yang biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab dengan tujuannya. Kemudian manfaat lebih ke secara teoritis atau akademis, kemudian untuk praktis apa, sistematika penulisan. Nah, ini juga nanti akan kita kaitkan dengan bentuk struktur artikel jurnal. Kemudian yang kedua itu bab 2 tinjauan pustaka, yang isinya landasan teori, ya apa-apa saja subjek penelitian yang kita gunakan, objek penelitian yang kita gunakan, atau kalau penelitian kuantitatif itu disebut variabel biasanya.
didefinisikan dulu apa itu variabel yang kita gunakan, kemudian penelitian terdahulu yang relevan, dan apa bedanya penelitian kita dengan penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Lalu kerangka penelitiannya, ini biasanya dalam bentuk bagan-bagan. Kemudian bab 3 itu metode penelitian. Yang pertama jelas jenisnya apakah kualitatif atau kuantitatif. Yang harapan saya ini telah teman-teman pelajari di video yang playlistnya dicantumkan di deskripsi grup kita. Kemudian objek, lokasi, waktu, sampelnya, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Nah, ini untuk skripsi atau tesis. Adapun artikel jurnal, ini ada judul, kemudian abstrak. Abstrak itu kadang hanya Inggris saja atau Inggris dan Indonesianya. Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini dia hanya tertulis pendahuluan begitu saja tanpa ada rincian di bawahnya. Tanpa ada rincian di bawahnya. Jadi isinya sebenarnya kurang lebih sama saja, ada latar belakangnya, kemudian mungkin bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi kita harus state problemnya, masalahnya apa, kemudian tujuan, ya, dan sebutkan juga penelitian terdahulu, dan ya novelty dari penelitian kita. Nanti akan kita bahas strukturnya di bagian akhir. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, ini kalau di proposal skripsi atau tesis itu di bab 2, sedangkan di artikel jurnal itu kadang tinjauan pustaka ini tidak ada. Ya, jadi kebanyakan sekarang itu sudah tidak digunakan lagi untuk ini tinjauan pustaka. Jadi langsung ke metode. Nah, itu di antara alasannya mungkin karena menghindari plagiarisme, karena sekarang itu serba harus dicek dengan aplikasi Turnitin. Ya, biasanya jurnal-jurnal itu mensyaratkan maksimal sekitar 20% skor plagiarismenya. Kalau lebih dari itu bisa diminta revisi untuk turunkan atau langsung ditolak gitu. Nah, makanya karena tinjauan pustaka itu hanya umumnya hanya berisi definisi dari variabel yang digunakan, misalnya definisi zakat, definisi pemasaran, definisi bank syariah, yang seperti itu hanya pengulangan-pengulangan saja. Makanya di jurnal-jurnal itu udah dianggap mungkin nggak perlu gitu. Jadi langsung ke metode di kebanyakan jurnal. Metode isinya ya kurang lebih juga sama seperti yang ada pada skripsi atau tesis, cuma tanpa dibuat sub-sub. Jadi dalam bentuk paragraf gitu. Dalam bentuk paragraf, sama seperti pendahuluan tadi di jurnal yang juga tidak menggunakan sub-sub tertentu. Jadi langsung dituliskan dalam bentuk paragraf saja. Kemudian inti dari pembahasan itu hasil penelitian kita itu dituliskan di bagian ketiga, ya, di bagian ketiga kalau tanpa tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan. Kemudian disimpulkan di bagian selanjutnya di kesimpulan, dan daftar pustaka ya berisi list dari referensi yang kita gunakan di artikel jurnal kita. Yang itu disarankan menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley
yang pada minggu lalu telah kita tunjukkan juga cara penggunaannya menggunakan Zotero. Oke, kemudian sumber inspirasi dan ide novelty. Nah, ini jadi bercerita tentang artikel pertama saya. Ini artikel yang pertama saya baca itu sebelum membuat artikel yang di bawah ini. Saya sempat membaca artikel pertama ini, sumber dana dan persepsi tentang bunga bank oleh pedagang muslim. Ya, studi pedagang di Pasar Basah di Kota Kendari tahun 2015. Nah, yang menarik bagi saya adalah persepsi tentang bunga banknya ini. Itu yang akhirnya pengen saya kembangkan gitu. Jadi saya pengen mengkaji bagaimana sih persepsi bunga bank dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Madinah gitu. Apakah semuanya sepakat bahwa bunga bank itu sama dengan riba? Kemudian, nah, nilai-nilai tambahnya tentu itu yang saya berikan, juga menanyakan apakah mereka itu konsisten gitu. Jadi bisa jadi kan ada yang setuju bahwa bunga bank itu sama dengan riba, tapi nyatanya mereka hanya menggunakan bank konvensional, sama sekali tidak punya rekening syariah gitu. Nah, itu tambahan yang saya gunakan. Kemudian poin lainnya lagi, saya minta juga diberikan kekurangannya bank syariah apa gitu, yang bisa untuk diperbaiki ke depannya, serta kelebihannya yang menurut mereka ada di konvensional gitu, sehingga mereka memakai konvensional dan lain-lain. Nah, demikian juga saya pelajari artikel kedua, analisis sikap dan perilaku tokoh majelis taklim dalam berpartisipasi menyampaikan atau berdakwah materi muamalah perbankan syariah untuk pengembangan market perbankan syariah di Jawa Tengah. Ya, jadi di antara isinya juga ini ada dari sekian responden itu berapa yang menyatakan bahwa bunga bank itu sama dengan riba dan berapa yang tidak setuju seperti itu. Bagian itu ya persentasenya yang saya kutip. Lalu yang ketiga ada persepsi dosen PAI di perguruan tinggi umum tentang praktik perbankan syariah dan konvensional. Nah, di artikel ini juga terdapat persepsi tentang bunga bank, apakah itu sama dengan riba atau tidak. Nah, lalu saya buatlah artikel itu menjadi ini yang merupakan artikel perdana saya, Perception on Bank Interest and the Use of Islamic Banks, Case Study Indonesian Student in Medina, Saudi Arabia. Nanti kita akan bedah khususnya di latar belakangnya atau di pendahuluan. Kemudian yang kedua, ini jadi karena saya itu suka membaca novel, ya khususnya novel-novel Habibur Rahman Al-Shirazi, dan saya tertarik bagaimana saya memperoleh kesenangan ketika membaca novel itu, tapi juga bisa produktif gitu. Dari membaca ini saya bisa mengeluarkan juga karya gitu. Akhirnya coba cari-cari referensi tentang artikel ilmiah, jurnal yang based on novel gitu, yang sumber referensi utamanya dari novel gitu. Nah, ini atau karya sastra secara umum gitu. Nah, ini ada 2 diantaranya yang saya baca, itu unsur budaya dalam cerita film Cakrabuana karya sutradara Massimo Burhanuddin. Nah, ini saya baca lengkap,
Kemudian juga artikel kedua, unsur-unsur budaya Dayak Iban dalam novel Kelingkumang karya Rai Masri Sariputra. Dari membaca dua artikel ini, ya, unsur budaya. Karena keduanya mengambil unsur budaya, itu mereka mengutip perkataannya Konjaraningrat, ya, yang mana beliau membagi unsur budaya itu menjadi 5 atau 7 gitu, saya lupa. Nah, kemudian itu yang menginspirasi saya untuk membuat 2 artikel jurnal yang di bawah ini. Nah, ini The Economics of Literature, Study of Bidadari Bermata Bening novel by Habibur Rahman El Shirazi. Ini judulnya memang bahasa Inggris, ya, diterbitkan di Jurnal Universitas Negeri Jakarta, namun isinya berbahasa Indonesia. Nah, itu mengambil inspirasi dari 2 artikel tadi yang membagi budaya menjadi 5 unsur seperti itu. Kemudian di artikel ini, ya, dari novel Habibur Rahman, saya bagi juga ke beberapa bagian gitu. Ya, jadi kajian ekonomi sastra, ya, dari novel Bidadari Bermata Bening. Nah, itu saya bagi-bagi seperti ke konsumsi, produksi, ya, manajemen, akuntansi. Nah, yang seperti itu saya bagi-bagi. Jadi isi dari novel itu ada yang saya kutip, ya, saya kutip, cantumkan di dalam artikel itu, dan kemudian dikomentari gitu. Di bagian yang terkait akuntansi, itu saya kaitkan dengan referensi-referensi yang terkait dengan akuntansi. Di bagian manajemen, saya kaitkan dengan referensi terkait manajemen gitu. Nah, ini kalau yang model seperti ini, insya Allah teman-teman juga bisa banyak temukan. Justru yang baru ini ekonomi sastra ini. Adapun yang sudah banyak ada psikologi sastra, itu sudah banyak, sosiologi sastra juga sudah banyak. Itu bisa teman-teman temukan kalau memang suka dengan novel gitu, atau mengeluarkan nilai-nilai pendidikan dari novel, atau nilai-nilai Islami juga bisa, ya, dan lain-lain lah. Tinggal kreatif-kreatifnya kita aja gitu. Kemudian artikel yang ketiga itu implementasi hubungan ilmu, budaya, dan ekonomi pada lembaga pendidikan Islam Indonesia. Nah, pada artikel saya yang ketiga ini itu mengikut teorinya Konjaraningrat yang membagi unsur budaya tadi menjadi, ya, 5 atau 7, itu saya lupa. Mengikuti itu, namun di dalamnya saya jabarkan gitu. Jadi misalnya di antara unsur budaya itu ada ekonomi gitu. Di dalam unsur budaya itu ada perekonomian. Nah, bagaimana di lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu terkait dengan ekonomi. Nah, ada yang ternyata punya usaha gitu. Ada yang punya koperasi misalnya, ada yang melakukan pendidikan ekonomi di pesantren, bahkan ada yang memberdayakan masyarakat gitu. Jadi bekerja sama dengan masyarakat, membantu usaha masyarakat untuk tidak bergantung dari sumber-sumber pendanaan ribawi gitu. Kemudian di antara unsur budaya juga ada seni. Nah, seni itu yang saya juga cari penelitian-penelitian yang mempublikasikan terkait seni yang ada di lembaga pendidikan Islam. Ya, misalnya di suatu pesantren ada yang menyelenggarakan
pelatihan qiraah misalnya, metode ini dan itu. Oh berarti, ada di antaranya itu pelatihan qiraah gitu, kemudian khitobah misalnya, kemudian ada, rebana, nasyid, dan lain sebagainya. Nah itu, saya cantumkan di, artikel saya gitu. Jadi hanya, menyebutkan dari referensi-referensi yang ada gitu. Nah kemudian, sistematika penulisan pendahuluan, biasanya di awal paragraf itu hanya membahas topik secara umum, ya bahas topiknya secara umum, kemudian masuk selanjutnya pernyataan masalah terkait topik. Jadi, problemnya apa sih gitu. Kemudian penelitian terdahulu terkait topik, apa saja yang sudah dipublikasi oleh para peneliti sebelumnya. Nah, kemudian kita nyatakan gap-nya, celahnya. Oh, yang lain udah meneliti sosiologi sastra, udah sosiologi sastra, psikologi sastra sudah. Oh, ternyata ekonomi sastra kok belum ada gitu. Nah, di situ saya nyatakan bahwa karena belum ada yang meneliti tentang ekonomi sastra, maka saya tertarik untuk meneliti ini gitu. Nah, tujuannya memberikan kebaruan atau novelty itu. Baik, untuk materi PowerPoint-nya sudah selesai. Saya akan lanjutkan ke praktik, bukan praktik sih, bedah artikel. Nah, ini artikel pertama saya yang diterbitkan di dalam bahasa Inggris, namun ini yang saya buka adalah konsep berbahasa Indonesianya. Jadi judulnya di dalam bahasa Indonesia itu Persepsi tentang Bunga Bank dan Penggunaan Bank Syariah oleh Mahasiswa Indonesia di Madinah. Oke, kita langsung masuk saja ke pendahuluannya. Nah, biar melihat langsung implementasi dari teori yang tadi disebutkan gitu. Ya, ini saya bacakan. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2004 telah memfatwakan haramnya bunga bank, diikuti fatwa serupa oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2006. Sebagian warga Indonesia masih tetap menggunakan bank konvensional untuk menyimpan hartanya dengan berbagai pertimbangan. Para pengguna bank syariah pun tidak semuanya loyal. Ada di antara mereka yang kemudian mengkritik bank syariah, bahkan menyamakannya dengan bank konvensional. Ya, kita masih di sini saya masih umum berbicara tentang fatwa pengharaman bunga bank itu sendiri, karena tadi temanya adalah bunga bank. Nah, kemudian saya masuk ke penelitian terdahulu. Afandi dan Ernawati telah melakukan penelitian kualitatif tentang sumber dana dan persepsi tentang bunga bank dengan mengambil pedagang muslim di Pasar Basah, Mandonga, Kota Kendari sebagai subjek penelitian. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sumber inspirasi saya. Kemudian sementara Rahmawati telah melakukan penelitian kuantitatif tentang pengaruh persepsi bank syariah terhadap minat menggunakan produk BNI Syariah di Kota Semarang. Sebatas, nah ini saya mulai masuk ke state of the art-nya atau kebaruan atau novelty-nya. Sebatas penelusuran penulis, belum ada yang meneliti persepsi tentang bunga bank maupun penggunaan bank syariah dari warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti persepsi tentang bunga bank dan penggunaan bank syariah
dari mahasiswa Indonesia yang belajar di Madinah, kota yang merupakan salah satu tanah suci bagi umat Islam selain Makkah. Tujuannya untuk mengetahui persepsi mahasiswa Indonesia tentang bunga bank sebagai orang-orang terpelajar yang tinggal dan belajar di Kerajaan Arab Saudi, negara yang dikenal menerapkan syariat Islam. Lalu untuk mengetahui juga persepsi mereka tentang bank syariah yang ada di Indonesia, apakah mereka juga merupakan nasabah bank syariah atau bukan, serta alasan penggunaan dan kekurangan bank syariah dibanding bank konvensional sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bank syariah ke depannya. Nah, itu yang saya tuliskan di bagian pendahuluan dari artikel pertama saya. Kemudian pindah ke artikel selanjutnya. Ya, anggaplah kita mulai dari ini, dari depan. Teman-teman harus familiar dengan ini, mesin pencarinya akademisi, scholar.google.com. Ya, kita bisa ketik saja di sini kata kunci yang kita inginkan, atau saya ketik saja nama saya karena untuk mencari artikel-artikel yang sudah dipublikasi atas nama saya. Nah, di sini ada 3 artikel saya tadi, semua terindeks di Google Scholar. Kita akan mulai dari sini. Ya, jadi ini yang di website UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ini judulnya memang bahasa Inggris, namun isinya bahasa Indonesia kok. Oke, ini klik PDF-nya untuk membaca artikelnya. Oke, ini bisa terlihat hanya 7 halaman. Tidak terlalu panjang. Nah, ini kan model yang abstraknya ada 2, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada yang hanya berisi abstrak bahasa Inggris saja biasanya. Oke, kita mulai pendahuluannya. Aspek ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri, seorang manusia tentu perlu untuk bertransaksi dengan manusia lainnya. Maka ilmu ekonomi bersama sosiologi, psikologi, dan antropologi masuk dalam rumpun ilmu sosial. Ini basa-basi yang seperti ini ya bisa-bisa kita aja gitu buat di pendahuluan. Kemudian masuk nilai-nilai ekonomi tidak hanya bisa didapat dari buku dan jurnal ilmiah khusus bertema ekonomi, namun juga bisa ditemukan melalui sebuah karya sastra. Telah banyak novel yang dikaji dengan tinjauan sosiologi sastra, psikologi sastra, dan antropologi sastra. Ini state of the art-nya atau pernyataan masalahnya atau gap-nya. Sayangnya penulis baru menemukan sedikit sekali peneliti yang mengkaji sisi ekonomi dari sebuah karya sastra yang berupa novel. Nah, itu pun biasanya yang mengkaji sisi ekonominya itu di bawah sosiologi sastra, kadang juga di bawah antropologi sastra. Jadi tidak khusus menamai judulnya dengan ekonomi sastra seperti itu. Nah, kemudian ini secara khusus novel Bidadari Bermata Bening telah diteliti oleh Supriyana dengan fokus penelitian nilai budaya dengan kajian sosiologi sastra. Ini saya sebutkan hasilnya.
Kemudian selanjutnya juga penelitian sosiologi sastra dengan pendekatan ini hegemoni Gramsci telah dilakukan oleh Falah. Hasil penelitiannya saya sebutkan. Kemudian Febriana telah melakukan penelitian tentang kajian psikologi sastra yang berfokus pada karakter kerja keras tokoh utama. Hasil penelitiannya saya sebutkan juga. Kemudian berdasarkan penelusuran peneliti, novel Bidadari Bermata Bening belum diteliti dengan tinjauan ekonomi sastra. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ketika teman-teman cari Bidadari Bermata Bening misalnya, oh ternyata udah diteliti dengan psikologi sastra, sosiologi sastra, antropologi sastra. Ternyata yang meneliti menurut tinjauan hukum Islam belum ada. Itu bisa jadi celah. Dari tinjauan ilmu pendidikan gimana? Gitu loh maksudnya, kita menemukan celah gitu. Apa sih yang belum diteliti gitu. Maka penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam novel Bidadari Bermata Bening. Harapannya dapat bermanfaat bagi orang-orang yang belum sempat atau memang tidak suka membaca novel, namun peduli pada bidang ekonomi. Ya, tiap orang kan beda-beda. Ada yang ketika dia orangnya tipe yang fokus ekonomi, sama sekali nggak peduli sama karya sastra gitu. Dia taunya baca jurnal aja atau baca majalah-majalah keuangan misalnya. Ya karena dia nggak akan baca novel gitu, jadi dia nggak akan dapat inspirasi nilai-nilai ekonomi dari novel itu gitu. Makanya kita sebagai peneliti ini bisa jadi perantara gitu. Atau juga ada orang yang ini fanatik terhadap Islam, sukanya hanya baca buku-buku agama tentang Islam dan baca artikel ilmiah jurnal, itu pun juga yang terkait dengan hukum Islam misalnya. Nah, maka teman-teman yang membaca novel itu bisa menjadi perantaranya gitu. Keluarkan nilai-nilai hukum Islamnya, jadi kena pembaca yang sebelumnya nggak baca novel, jadi tahu, oh dalamnya novel ini juga ternyata ada sisi hukum Islamnya nih. Ternyata pendidikan hukum Islamnya bagus juga di dalam novel ini gitu. Atau nilai-nilai pendidikannya ternyata bagus nih dari novel ini. Yang sebelumnya orang nggak tahu gitu, tapi karena ada perantara orang-orang yang mempublikasikannya lewat jurnal, orang yang di bidang lain jadi paham gitu. Oke, novel tersebut dipilih karena ditulis oleh Habibur Rahman Al-Shirazi atau dikenal juga dengan Kang Akbik yang dinobatkan sebagai novelis nomor 1 di Indonesia oleh Insani Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Lalu judul novel dipilih karena berlatar Indonesia, tidak seperti novel-novel Kang Akbik lainnya yang berlatar di Mesir, Turki, atau Kerajaan Inggris. Nah, kadang sebagian reviewer itu kalau ketat itu minta benar-benar alasan gitu. Kenapa objek ini yang dipilih? Kenapa novelnya Bidadari Bermata Bening? Kenapa bukan ayat-ayat cinta yang paling bestseller gitu? Atau iya ayat-ayat cinta 2 atau yang lainnya gitu? Atau Api Tauhid? Nah ini alasan kita. Karena ini yang berlatar Indonesia ini gitu. Yaitu kembali ya bisa-bisa kita aja membahasakannya gitu. Karena setiap objek penelitian itu pasti ada hal spesialnya gitu. Baik, ini artikel yang ketiga, implementasi hubungan ilmu, budaya, dan ekonomi pada lembaga pendidikan Islam tadi. Ini full text-nya di sini. Ini di Unimed, Universitas Negeri Medan.
Bisa terloading tidak ini ya PDF-nya? Kita download saja lah. Oke gitu. Kalau nggak bisa tampil ya di download aja ininya artikelnya gitu. Kalau teman-teman nyari artikel dan nggak tampil, langsung di download saja. Nah, ini 10 halaman. Implementasi hubungan ilmu, budaya, dan ekonomi pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Ya, fokus kita hari ini hanya di pendahuluan. Ilmu, budaya, dan ekonomi merupakan 3 hal yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan setiap manusia. Manusia yang berakal sehat setidaknya mempunyai dasar-dasar ilmu pengetahuan, terlepas ia pernah menimba ilmu di lembaga pendidikan atau hanya belajar dari lingkungan sekitar. Manusia juga secara sadar atau tidak pasti mengikuti budaya tertentu, misalnya saja bahasa. Dipastikan semua manusia yang normal menggunakan bahasa tertentu yang sama dengan orang lain di suatu komunitas. Di sisi ekonomi, seorang manusia sebagai makhluk sosial tentu akan melakukan produksi dan konsumsi dalam berbagai bentuknya untuk memenuhi kebutuhannya. Subroto 2014 sudah membahas tentang hubungan ekonomi dan pendidikan. Mustonah 2017 sudah membahas tentang pendidikan Islam berbasis multikultural di tingkat sekolah. Sementara Riyadi 2019 sudah membahas tentang manajemen diversity atau perbedaan dan equity persamaan di lembaga pendidikan Islam. Nah, sejauh penelusuran penulis, belum ada karya tulis ilmiah yang membahas ketiga hal ini secara bersamaan dalam ruang lingkup implementasinya di lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itulah, penulis menyusun penelitian ini dengan tujuan mendeskripsikan implementasi hubungan antara ilmu, budaya, dan ekonomi dalam lembaga pendidikan Islam. Ya, itu latar belakang dari ketiga artikel yang telah saya publikasi. Ya, yang ini menjadi akhir presentasi saya. Oke, silakan jika ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan atau kita diskusikan, silakan. Baik, mana Prof? Ya, betul. Terkait sampel data itu loh. Kalau misalnya kita menisbatkan sesuatu kepada kelompok, nah apakah sampel data tersebut ada batasan minimal? Contohnya kuesioner kan, kita menganggap bahwasanya karya kita itu mewakili Universitas Mahasiswa UIM misalnya. Nah, apakah ada batas minimal yang menjawab kuesioner tersebut untuk bisa dikatakan bahwasanya itu mewakili gitu? Ya, jadi memang ada rumus-rumus sampling sebenarnya, ada rumus-rumus sampling. Jadi dia kualitas penelitian jadi sesuai dengan ininya juga, sesuai dengan teknik sampling yang dipakai. Jadi ada kalau tidak salah Slovin, itu teknik Slovin itu untuk populasi yang totalnya sekitar berapa ya, 1000-an ke atas atau satu kota, itu udah 400 sudah cukup kalau nggak salah. Itu menurut Slovin. Nah, itu diantara salah satu cara lah gitu yang diakui secara ilmiah untuk menentukan minimal sampel gitu. Nah, ada juga
yang namanya convenient sampling. Ya jadi sampel yang enak aja gitu, atau random sampling. Jadi sembarang aja, yang sedapatnya aja gitu. Nah, jadi dalam hal penelitian Ana yang pertama tadi, itu kan penelitian empiris gitu, dalam artian penelitian lapangan, ya dapatnya hanya 40 gitu. Nah, sedangkan mungkin orang tahu gitu, mahasiswa Indonesia di Madinah itu ada 1000-an gitu. Nah, ini sampelnya cuma 40 gitu. Ya, itu wajar kalau misalnya orang nggak terlalu megang gitu sama penelitian ini gitu, karena memang yang dipakai ya random sampling sama convenient sampling sebenarnya gitu, sedapatnya aja kemarin gitu. Itu sih. Jadi untuk publikasi itu sendiri, selama kita mengacu kepada teori samplingnya, kita sebutkan di situ dan diterima oleh editor jurnal dan reviewer, ya tidak masalah gitu. Cuma tinggal nanti para pembaca mau megang nggak gitu sama ini karya kita gitu. Nah, bisa jadi orang nggak megang sama publikasi Ana gitu yang tadi. Kalau dia tahu mahasiswa Indonesia di Madinah 1000, ini sampel cuma 40, Ana nggak pakai yang ini gitu. Itu bisa aja gitu. Nah, itu intinya ada rumus-rumusnya sendiri untuk sampling. Ada hitung-hitungannya juga, kalau 100 misalnya berapa gitu. Oh iya, paham. Berarti kalau misalnya Ana pengen, ini kan Ana ketika Antum bilang apa namanya, kemarin tugas judul itu, nah Ana dapatnya tentang peristiwa ketidaktuntasan pembelajaran baca tulis Al-Quran dan juga pengaruhnya kepada buta huruf nih, tapi di Kabupaten Semarang. Nah, berarti kalau seandainya Kabupaten Semarang, itu sampelnya harus besar juga dong? Iya, kalau pakai rumus Slovin tadi mungkin minimal 400 gitu. 400 ya? Oke. Ribet antum ininya. Enggak sih, mudah sih. Ke sekolah-sekolah paling gampang. Kan SMK. Nah, itu juga kadang perlu lebih spesifik gitu, apalagi kalau ternyata yang antum teliti hanya tingkat SMA gitu. Jadi Di ya judulnya diperjelas ya? judulnya diperjelas gitu tingkatnya. Makanya paling enak sih kalau ada contoh gitu. Jadi kita tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu untuk yang basic banget gitu, untuk sekedar kita biasa biasa baca jurnal dulu, biasa nulis dulu. Oh, gimana sih cara ngutipnya gitu, kalau pakai apa style, gimana sih kalau pakai ini Chicago yang catatan kaki, itu biar 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 biasa dulu. Banyak yang orang-orang kalau kita belajar MedPen itu akan ada banyak persepsi sebenarnya untuk di kayak latar belakang tadi aja, menemukan novelty gitu. Bahkan dari judul, dari topik penelitian, ada yang nggak mau sama sekali, nganggap nggak layak diteliti kalau nggak ada masalahnya. Jadi harus harus ada masalah katanya. Bukan hanya kita sekedar nyari celah gitu. Yang mana celah itu kalau kita isi dan kita buat artikel kita, itu pun ada manfaatnya sebenarnya gitu. Meskipun nggak ada masalah. Contoh ada ini Prof Jelani misalnya punya perusahaan gitu. Perusahaannya Prof Jelani ini udah terbesar gitu di kota Semarang. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuma pengen tahu persepsi atau kepuasan dari para klien lah gitu, para klien atau para nasabah atau para pengguna jasa gitu dari perusahaannya Prof Jelani gitu. Sebenarnya kan nggak ada masalah ya, perusahaannya terbesar Semarang kok, cuma kita ada hal yang ingin kita ketahui gitu, kepuasan masyarakat yang sudah menggunakan atau
persepsi mereka gimana gitu. Kan ada manfaatnya gitu yang pengen kita ketahui. Nah, menurut sebagian akademisi itu yang mengajarkan medpen yang kayak gini nggak bisa gitu. Lah nggak ada masalahnya kok. Ini apalagi ini perusahaan terbesar gitu Semarang gitu. Ya itu beda-beda sih. Ana mulai ini dari yang paling ringan gitu. Dari yang paling ringan yang kita sekedar temukan dulu satu artikel yang menurut antum menarik gitu misalnya, kemudian ya ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi. Nah, kita mulai dari yang paling paling dasar dulu. Dan itu pun ya masih diterima gitu di jurnal-jurnal Indonesia yang Sinta. Sip, ya, paham. Silakan ada ini pertanyaan lain. Ustadz Faisal, Ustadz Hamid mungkin. Nanya lagi, Prof. Ya, betul. Untuk terkait pendahuluan yang antum katakan tadi yang sudah tidak ada, yang tadi yang nggak ada pendahuluan kan? Tinjauan pustaka. Tinjauan Oh, pustaka. afwan. Oh, berarti yang nggak ada cuman tinjauan pustaka aja ya? Untuk di jurnal itu mayoritas yang Anda temui mayoritas udah nggak ada, baik bahasa Indonesia maupun jurnal-jurnal berbahasa Inggris, mayoritas nggak pakai ini lagi, tinjauan pustaka atau literatur review gitu. Ya, dalam artian yang definisi-definisi ya. Misalnya kita bahas tentang bank syariah tadi, definisi bank syariah, sejarah bank syariah yang kayak gitu nggak dibahas lagi gitu. Langsung masuk ke penelitian-penelitian yang terdahulu aja di ininya. Jadi kayak digabung antara pendahuluan dan literatur review itu langsung digabung gitu. Padahal kan tadi yang kita bahas Bisa ya? struktur itu misah. Itu Oh, iya. bagiannya kajian terdahulu tadi itu di Nah, itu bagiannya bab 2. iya. Nah, itu sebenarnya mau tanyakan, berarti tinjauan pustakanya ini atau review pustakanya ini atau review tulisan yang udah kita baca itu masuknya ke pendahuluan ya jadinya ya? Di artikel jurnal Oke, sip. masuknya pendahuluan. Hanya Sip. kita mention aja. Sebagian tadi kan yang penelitian yang terakhir yang implementasi hubungan ilmu pendidikan dan ekonomi, Ana bahkan itu nyebutin peneliti ini telah hubungan ini dan ini sampai tiga buah. Ana hanya sebutkan itunya aja gitu. Sedangkan penelitian yang ekonomi sastra mendingan tadi agak panjang dan hasil penelitiannya Ana sebutkan di situ. Ya, Ustaz Dan Faisal mungkin. Tentang tadi yang artikel antum yang dari novel, Ustaz. Ekonomi sastra. Sastra itu dari metode penulisannya perlu kajian teori lagi nggak, Ustaz? Maksudnya kayak definisi yang pengen antum kaji di bidang ekonomi syariahnya gitu. Perlu nggak, Ustaz? Kajian teorinya perlu lagi nggak kalau untuk yang tentang novel tadi itu? Apa langsung cari aja korelasi ekonomi syariah dengan cerita novel tersebut? Masuk, Ustaz, suaranya? Ketika Ana sebutkan di hasil dan pembahasan langsung di hasil dan pembahasan. Ketika Anda sebutkan ada cabang akuntansi, di situ ada manajemen, ada konsumsi. Jadi kalau ada dialog di situ ya tokoh Aina di situ yang dia sempat belanja ke pasar dan nanya ke pedagang, ternyata nggak ada ini, nyari ikan tongkol ternyata nggak ada. Nah, kemudian akhirnya nemu di tempat lain dengan yang lebih mahal gitu. Nah, itu anak komentari gitu dengan referensi ekonomi gitu. Jadi masuk, bisa dibilang teori juga sebenarnya, tapi di hasil ininya anak kaitinnya gitu. Jadi langsung antum ceritakan di hasil itu ya?
Berarti di metode penulisannya atau di karya di daftar isinya nggak ada kajian teori lagi Ustaz ya? Langsung kepada hasil ya? Iya, di jurnal kan juga emang nggak ada daftar isi. Artikel jurnal nggak ada daftar isi. Oh iya, jadi nggak pakai bab kajian teori berarti ya, jadi langsung pendahuluan, Metode, metode langsung hasil. hasil dan pembahasan, iya. Itu umumnya artikel jurnal sekarang kayak gitu sih. Tanpa ini kajian pustaka. Kajian pustaka dalam artian ini ya, teori gitu, kerangka teori. Tapi kalau kajian literatur yang maksudnya penelitian terdahulu, iya itu masuk di pendahuluan tadi, penelitian terdahulu. Iya benar. Terus masuknya ke metode penelitiannya apa Ustaz kalau yang ini? Kualitatif. Kualitatif nggak? Maksudnya kayak deskriptif kah, terus atau komparatif kah atau apa gitu? Atau kualitatif aja gitu deh? Iya itu nggak mesti ini juga sih, nggak mesti detail banget. Yang utama kan, bahkan sebagian jurnal juga nggak nyebutkan terang-terangan ini kualitatif atau kuantitatif, yang jelas dipahami kok sama orang gitu, selama dia bukan hubungan bukan pengaruh atau hubungan variabel ini terhadap ini gitu, itu jelas kok gitu. Kali ya. Karena kan kita kayak mengkorelasikan antara cerita dengan teori ekonomi mungkin sih kayak itu kalau menurut Ana tuh gimana? Karena menarik juga sih bahas novel gitu dikaitkan dengan bidang studi tertentu gitu ya. Iya. Kayaknya ya bisa jadi model baru tuh untuk penulisan ke depan tuh. Kalau antum pengen mempelajari yang ini, mending lari ke ininya dulu deh, yang kayak contoh sambil baca yang sosiologi sastra sama psikologi sastra gitu. Beberapa biar antum ada acuan gimana sih yang penelitian sosiologi sastra membaginya gimana sih gitu. Kemudian yang psikologi sastra gimana sih, yang antropologi sastra gimana sih gitu. Nah, terus ya kalau antum memang juga pengen ngikuti itu, misalnya ke novelnya Terelie atau novelnya Asma Nadia misalnya, ngambil sisi ekonomi sastranya juga, ya bisa aja gitu. Ininya di pernyataan novelty-nya masih sedikit sekali gitu. Bahkan misalnya di antara yang pertama-tama menyatakan ekonomi sastra adalah Al-Maghribi gitu, 2021, antum kutip artikel Ana gitu. Artikel yang antum buat ya? Saya itu bisa jadi rencana buat ke depan juga. Iya, hukum sastra juga belum ada kayaknya. Hukum sastra. Biasanya para peneliti menggunakan judulnya paling nilai-nilai Islam gitu di dalam novel apa gitu. Nah, bisa sebenarnya kajian, apalagi Habibur Rahman kan syarat banget tuh dengan ini, karena beliau juga alumni Azhar, jadi itu kalau dikaji dari fikih itu banyak itu yang bisa dikaji. Berarti sifatnya kajian pemikiran bukan sih ya kita mengkaji pemikirannya, apalagi ini fiktif kan, maksudnya yang karangan gitu kan. Tapi bisa ya kita ambil nilai-nilai ekonomi Islamnya gitu ya. Karena kan kita ngambil pelajarannya gitu, karena setiap karya sastra kan ada pesan di situ gitu. Faidah sih ya, kayak faidah gitu ya, faidah ekonomi Islam dalam novel tersebut. Tapi bisa juga nggak sesuai kan, makanya tadi fungsinya kita kaitkan dengan teori ekonomi tadi, karena bisa kalau antum temukan misalnya di suatu karya sastra yang menyatakan kebalik gitu,
hukum permintaan sama hukum penawaran itu bertolak belakang sama yang selama ini di buku ekonomi misalnya. Ya udah, itu di artikel antum sampaikan ini salah ini. Salah gitu. Novelis Oh iya. ya straight itu, Jadi katakan aja terang-terangan gitu. Ini koreksi novelis gitu nggak berarti ya. nggak tahu ilmu ekonomi gitu. Tapi bicara ekonomi gitu. Jatuhnya kritik berarti ya. Iya. Ya mungkin bisa jadi sih bentuk-bentuk koreksi, bentuk kritik terhadap, ya kalau misalkan kita lihat penyimpangannya banyak ya jadi kritik gitu kan, atau koreksi gitu. Karena judul-judul itu belakangan biasanya menyesuaikan. Setelah kita baca, kalau anak pribadi yang kayak kemarin Bidadari Bermata Bening dan novel lain yang sedang progres itu ya baca dulu gitu, baru mikirin ini ngebaginya nanti gimana ya gitu, dibagi kayak gimana ya gitu ininya, pembagian sub-sub hasil dan pembahasannya itu gitu. Karena ada inspirasi lain karena kayak ini peluang kerja ya dari novel apa gitu. Jadi kita keluarin ini peluang-peluang job opportunity gitu. Oh ternyata di novel ini nyebutin ada tukang salon, ada artis, ada penulis. Itu kan berguna gitu, buat jadi sumber inspirasi orang yang apalagi kalau di latar belakangnya itu antum sebutin ini sekarang orang lagi COVID, terus ngutip artikel-artikel tentang PHK itu Ana sempat buat kemarin buat tugas kuliah itu ada yang nulis artikel tentang PHK sekitar 2 tuh. Ya, itu kan bisa dikutip gitu. Yang ngutip bagian itunya doang, nggak mesti baca detail gitu. Kan banyakin referensi. Ya bahwa terjadinya PHK gitu. Jadi inilah antum state of the art-nya di situ bahwa butuh inspirasi pekerjaan gitu. Ini jatuhnya untuk inspirasi pembaca sih ya. Dia kreatif aja sih, kita kritis gitu sama apa yang kita baca gitu. Jadi Ana lambat kalau baca novel itu Habibur Rahman, lambat karena ada misi di situ. Jadi ketika Ana baca itu Ana sambil nyatat di handphone. Jadi misalnya halaman 23, misalnya Ana tandain konsumsi gitu aja. Enter, baca lagi, nanti ketemu sampai halaman 27 ada lagi. Tandain produksi. Nanti baru Ana setelah selesai, baru tuh balik. Cek. Itu kalau kita baca novel mah kadang sehari kan bisa selesai tuh kalau cuma 100-an halamannya, yang 300-an yang 3 harian sampai seminggu lah gitu kalau lagi mood. Tinggal nulisin ininya aja. Faidah ya, tangkapan sih gitu ya. Jadi sangat mungkin sebenarnya jadi satu artikel jurnal itu dalam waktu 1 bulan itu sangat mungkin. Sangat. Dari anak mungkin. Ini Afwan agak berisik, Set. Anak nggak lagi di rumah soalnya. Ya, Khair. Itu novel apa ya? Novel banyak sih yang di Udarnya Cahaya Cleopatra itu juga itu ini cocok kayaknya buat ini Prof Hamid ini. Itu fikih munakahatnya banyak itu yang kena fikih munakahat kalau nggak salah itu. Kan pas sama jurusannya akhwal aksaksiyah gitu. Novel Habibur Rahman El-Siraj yang terakhir di filming apa tuh namanya? Ada orang lupa lagi. Kayaknya AAC2 doang terakhir. AAC2 ya, ada Cita 2 ya? Iya. Oh iya AAC2. Itu juga sebenarnya lumayan ini loh, apa namanya? Bagian pribadi ya.
faedah-faedah ekonomi banyak banget di situ, dan Tasfiyatun Nufusnya juga ada dalam rangka jadi pedagang bisnis lah, bisnis muslim ya. Karena di AC2 itu faharnya itu Masya Allah itu dia udah hafiz Quran, pinter bisnis, jago apa namanya negosiasi. Ini kayak gambaran perfect seorang muslim gitu. Masya Allah juga ya, bisa dibuat jadi karya itu ya. Iya, makanya sampai beli beberapa tuh novelnya Habibur Rahman. Hampir lengkap sih. Yang nggak ada KCB. Ada di Gramedia lagi, aplikasi Gramedia. Iya. Ada Cinta 2. Wah, itu fix dah. Bismillah, udah coba. Ya, kalau mau yang laporan keuangan juga bisa, cuma kan ya regresi, data sekunder. Karena kemarin baru dapat 2 judul yang kayaknya kemungkinan besar juga akan teliti. Yang pertama tuh ini apa, kausalitas pengaruh fatwa MUI terhadap market share perbankan syariah di Indonesia. Satu. Terus yang kedua itu etika berbisnis dalam Islam, telaah surat As-Saff ayat 10 sampai 11 yang ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim ya. Itu baru 2 sih yang kemungkinan cobaan realisasi gitu. Walaupun yang pertama kayaknya agak panjang sih ya. Iya, yang pertama berarti pengaruh fatwa MUI. Pengaruh, kalau orang sekedar dengar pengaruh sih biasanya udah itu regresi nih, kuantitatif nih, tapi masih bisa sih kalau antum bawanya ke kualitatif juga masih bisa. Nah, dan rencana gimana sebenarnya? Kalau ada analisis kritis gitu ya, fatwa MUI terhadap perkembangan perbankan syariah mungkin gitu ya. Rencananya kualitatif. Kualitatif sih pengen. Iya, makanya kalau judul pengaruh sih umumnya itu pasti kuanti ya. Kalau pengaruh regresi. Iya mungkin iya analisis kritis gitu terhadap fatwa MUI. Soalnya ya mungkin pembahasan atau komparasi terhadap fatwa OKI saat ya. Bebas. Tapi ya itu kalau kebanyakan juga itu bisa cocok ranahnya tesis atau disertasi bahkan kalau terlalu banyak. Ada baca apa namanya publikasi kan tentang fatwa MUI terhadap perbankan syariah. Ternyata di dalam pembahasannya dia ngebandingin teori dan praktik ekonomi syariah di pasar saham syariah ya kan. Ternyata dalamnya itu dia membandingkan fatwa MUI dengan fatwa OKI, di mana di pasar saham syariah itu terindikasi bai'ul inah, jual beli inah gitu ya. Yang jual beli tabuhan riba sama MUI itu dibolehkan gitu. Sama MUI dibolehkan padahal sama OKI dilarang keras gitu. Karena itu pengelabuhan riba gitu kan. Ya, maksud Ana fokusnya ke riset ini bahwa itu tetap ada batasan gitu. Dia membatasi masalahnya di saham gitu. Nah, gitu ya. soalnya kalau antum terlalu luas komparasi fatwa DSN MUI versus OIV misalnya, itu udah bisa jadi tesis atau disertasi bahkan, karena fatwanya DSN MUI ratusan, standar OIV puluhan gitu. Harus spesifik misalnya kayak tadi, entah saham atau bank syariah atau spesifik akad murabahahnya kah gitu, biar nggak terlalu luas. Berarti harus ada pembatasan. Masalah. Sama kayak novel tadi, kalau objeknya novel aja kita kaji dari berbagai sisi itu banyak banget deh. Makanya satu novel aja bisa jadi beberapa artikel jurnal dan bahkan skripsi bisa tuh, yang kayak psikologi sastra, sosiologi sastra itu bisa level skripsi bisa.
Ya jadi heran sebenarnya kadang-kadang kalau sampai ada orang-orang drop out gitu. Padahal bisa sambil santai-santai yang orang pada suka baca kok gitu. Yes, Bener-bener. relatif sih dia suka baca apa enggak gitu. Bagi yang suka baca novel emang ya gampang banget gitu. Sebenarnya kalau udah masuk ke ranah ini, ranah penelitian harus suka baca sih sebenarnya. Iya. Cuma ya Jangan tadi mutlak. mahasiswa S1 gitu. Yang mungkin sampai drop out sampai 7 tahun nggak selesai-selesai gitu. Bener. Itu bisa jadi ini tuh apa? Bisa bikin gua sendiri tuh tentang apa analisis kayak gitu tuh. Bikin model baru kan. Kalau mau di bidang apa aja kan ya kayak di ini tadi dari novel aja bisa ditinjau dari pendidikan Islam, dari hukum Islam, dari ekonomi. Udah banyak itu baru kita bicara novel, belum film. Iya. Sebenarnya kalau dalam kitab-kitab Islam ya kayak talik terhadap hadis ini, terhadap kitab ini gitu ya. Talik komentar-komentar terhadap hadis ini, penjelasan hadis ini gitu ya. Iya. Malah kalau itu kan biasanya kadang-kadang ya pernyataan ininya aja mu'alif gitu. Mu'alif khususnya di tafsir ya udah dia ngomentarin berdasarkan pemahamannya gitu, berdasarkan pemahamannya sendiri. Ya ada juga yang ngutip hadis gitu sebagai pendukung, ngutip perkataan ulama. Ya kayak gitu sebenarnya riset gitu. Cuma kita ngutipnya artikel-artikel jurnal yang terbaru gitu dituntutnya. Konsepnya udah ada sebenarnya di kitab-kitab klasik juga. Iya, konsep akademisi ya, konsep penelitiannya. Baik Ustaz, syukur jazakallah khairan Ustaz. Ini bermanfaat banget. Ya, Ustaz Hamid, gimana? Tafadhol dilanjut. Naam Prof, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ini Prof, mohon izin bertanya tentang novelty gitu Prof. Saya kan ini sedang proses itu juga proposal tesis semester ini. Nah, saya itu sudah membaca judul-judul gitu kan. Terus judul-judul tesis gitu. Terus mencoba menemukan novelty celah-celah gitu kan untuk dijadikan judul tesis saya. Nah, beberapa itu saya menemukan gitu kan novelty, misalkan seperti ini, boleh nggak kalau misalkan seperti ini, misalkan tentang parameter kedewasaan usia perempuan dalam pernikahan dalam pandangan masyarakat desa mana atau kecamatan mana gitu kan, perspektif perspektif masalah mursalah atau masalah tufi atau itu kan. Nah misalkan itu saya rubah, saya rubah dewasa, tempatnya juga saya rubah, itu apakah masuk novelty? Bisa juga seperti Aduh, jaringan antum putus-putus. Suara antum putus-putus. Oh. Ya, yang diubah selain lokasi sama ya? Ini udah lumayan lancar nih. Lokasi sama objeknya ya, tempatnya. Selain lokasi sama tadi kan ulamanya. Objeknya tadi kan kedewasaan, bukan kedewasaan usia perempuan gitu kan. Dalam pernikahan. Nah, ini dirubah misalkan kedewasaan usia laki-laki gitu dalam pernikahan. Terus sama dirubah misalkan perspektifnya dirubah makosid syariah gitu. Apakah bisa seperti itu, Prof? Iya. Sama lokasinya dirubah gitu kan. Itu udah sampai 3 poin loh yang antum ubah itu. Udah lumayan itu. Kalau level jurnal sebenarnya insya Allah udah bisa itu. Cuma lagi-lagi tadi yang seperti Ana sampaikan,
kadang yang mengajarkan medpen atau tim seleksi itu rada ketat gitu. Ada yang nggak mau hanya diubah lokasinya gitu. Ada yang nggak mau seperti itu. Tapi ini kan sudah sampai tiga poin tadi yang antum ubah gitu. Menurut Ana itu boleh dicoba aja gitu. Boleh itu dicoba. Minimal antum kan sudah terus, ada acuan gitu ininya, cara penyusunannya. Apalagi contohnya ini yang antum dapat artikel jurnal ya. Kayaknya diantara yang Ana sebutkan kan itu. Ini anak enggak dapatnya di itu Prof, di mana? Di tesisnya Win Malang. Oh, mantep. Ya, kalau emang dari ini malah mantep. Udah dari tesis gitu. Kan detail. Jadi metodenya ya tinggal ubah 3 itu aja. Bisa aja dicoba dulu. Berarti nanti tinggal itu aja Prof ya, kayak antum tadi apa? Metodenya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Insya Allah mudah ya kalau seperti itu ya Prof ya. Mudah. Itu Nah, ini ya. Gimana Prof? Lanjut. Saya antum dulu tadi Prof. Oke. Anu lupa. Iya. Apa namanya? Ada trik gitu atau cara untuk gimana ya menemukan novelty kemudian untuk bisa dijadikan judul baru atau ya tulisan baru seperti itu Prof. Gimana Prof? Soalnya kok saya baca-baca, wah, saya pernah nih kan coba menemukan celah gitu kan. Oh ini nih ada nih. Ternyata pas tak searching itunya, judulnya gitu Prof di Google gitu. Ternyata muncul, oh wah udah ada sama lagi nih. Nah gimana tuh Prof? Iya, emang justru harusnya kayak gitu juga sih, harus kita cek dulu. Nah, yang ide antum tadi juga yang antum bilang itu harus dicek dulu. Yang diubah tadi. Yang diubah kan usianya jadi usia laki-laki, terus wilayahnya antum ubah, dan menurut ulamanya siapa juga antum ubah. Nah, ini kayaknya yang pertama menurut Ana sangat mungkin sih ada juga orang lain yang meneliti tentang usia kedewasaan laki-laki. Kayaknya. Abdul, Afwan, Ustaz. Ana izin pamit, Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Salam. Ya, jadi sangat mungkin menurut Ana ada orang yang juga meneliti batas kedewasaan laki-laki. Objeknya jelas insya Allah beda. Nah, ulamanya mungkin Prof yang antum bisa tambahkan. Kalau selama ini hanya satu, misalnya yang tadi dari Atuh, misalnya, antum tambahkan misalnya 3 ulama. Nah, gitu loh. Compare gitu ya. Nanti. Studi komparatif 3 ulama gitu misalnya. Jadi betul. Nilai tetap ada, nilai tambahnya tetap ada gitu. Nah, ini kalau ditanya, ini kan sudah ada ini menurut yang juga mengkaji sama seperti Anda yang usia kedewasaan laki-laki. Nah, antum jawab, ini satu ulama saja. Apalagi misalnya yang dikutip Maliki. Nah, ini punya saya ini 3-3-nya Syafi'i gitu, yang itu relevan dengan Indonesia gitu. Ya. Intinya sih tadi modifikasi itu dan berikan nilai tambah gitu. Ketika tadi orang yang penelitian pertama yang Ana jadikan acuan hanya meneliti, dia sumber dananya buat usaha itu dari mana sih? Ada yang pinjaman ribawi, ada yang modal sendiri, sama persepsi mereka sama pinjaman bunga itu gitu. Apakah riba atau bukan gitu. Kemudian Anda kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Itu yang buat beda gitu.
Jadi selain diubah, kalau bisa juga ditambah gitu. Nah, itu. Selain diubah juga ditambah. Ditambah misalkan teorinya gitu ya, ulamanya itu tadi ya, perspektifnya gitu ya. Iya. Tapi tetap sih dicek dulu Itu sebelum Prof. submit. Gimana? Tetap dicek dulu Ya sebelum betul, jelas. untuk menggarap. Nah, kalau itu Prof, mungkin antum ada apa namanya trik gitulah atau gimana ya cara untuk gimana ya menemukan novelty gap celah gitu yang kemudian bisa apa untuk diteliti di sana selanjutnya untuk ditulis di sana gitu. Ya nggak ada tips khusus sih, ya tadi aja kita dari ngelihat judul aja sih di ini. Dari ngelihat judul aja kita ubah-ubah gitu ininya. Dari judul aja kita ngelihat. Sering-sering banyak baca-baca judul-judul gitu ya, Prof ya, tesis gitu ya, jurnal-jurnal. Iya itu aja sih. Itu yang dasar sih. Kalau yang memang menurut dosen-dosen MEPEN yang lebih ketat, harus based on problem, harus ada masalah duluan. Jadi kalau ada masalah gitu yang kira-kira butuh penelitian buat ininya, penyelesaiannya yang kayak gitu yang layak gitu menurut sebagian orang. Tapi secara umum yang kayak tadi ATM itu bisa sih di Indonesia, amati tiru modifikasi, apalagi kita tambahin gitu. Khususnya yang kayak variabel di penelitian kuantitatif yang ini misalnya pengaruh promosi harga dan lokasi terhadap keputusan menabung di bank syariah. Nah, ini kadang tambahin aja satu variabel lain, religiusitas misalnya. Sama ininya menabung di bank syariah, cuma objeknya otomatis di bank yang berbeda itu diterima. Baik S1 atau S2 ada yang juga S2 masih diterima. Dari contoh yang ada 3 variabel, kita tambahin 1, 4 gitu. Bisa insya Allah, asal ini aja. Dicoba dulu maju. Dan tadi, antum ada ini gitu. Prof, masyaallah. Rasionalitasnya gitu. Tadi Tufi Maliki ya kalau nggak salah. Benar sih? Tufi Hambali, Prof. Nah, Hambali itu celahnya tuh. Tufi Hambali. Lah, ini katanya udah ada yang neliti. Pertama perempuan, kemudian Tufi. Antum sebutkanlah celahnya. Pertama saya ini tentang laki-laki. Kalau ternyata yang usia dewasa laki-laki belum ada yang neliti. Bagus itu. Ini saya udah cari dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak ada yang meneliti usia kedewasaan laki-laki misalnya. Itu jawaban antum pertama. Yang kedua, ini contoh yang udah ada, ini Tufi, mazhabnya Bali gitu. Sedangkan kita di Indonesia Syafi'i gitu. Saya ajukan ulama-ulamanya ulama Syafi'iyah. Tidak hanya itu gitu. Saya tidak hanya menyebutkan satu referensi, tapi ini 3 gitu. Wah itu insya Allah diterima sih judulnya. Masya Allah. Banyak sebenarnya ide. Kalau itu kan berarti antum tetap ke lapangan. Itu antum tetap ke lapangan. Kalau yang nggak ke lapangan ya tafsir aja misalnya, tafsir yang tafsir dikait antum ambilin bab ininya, munakahatnya. Dari tafsir di compare beberapa ulama. Antum nggak perlu keluar rumah, di rumah aja penelitiannya.
Kalau kayak gitu tadi menurut masyarakat wilayah apa, berarti antum perlu ke masyarakat dong, gitu. Kalau 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 Ana sih tipe orang yang agak males ya gitu untuk ketemu, ngetok rumah orang, ibaratnya izin, minta atau itu Prof, atau itu kan bisa kayak yang Ana itu kan ke antum yang tadi 3 judul itu kan, yang pertama tentang pembatasan usia nikah. Itu kan itu telah di undang-undang, jadi kan pustaka juga itu kan, jadi nggak usah ke luar rumah mungkin itu kan. Oh iya, Yang pembatasan usia pernikahan, perspektif tufi juga, masalah tufi atau masalah mursalahnya siapa nanti bisa diganti kan. Kalau misalkan tufi sudah ada, terus apa itu kan undang-undang yang diteliti itu kan ya, berarti bisa juga itu. Iya. Iya sih, tapi kemarin Ana sempat dengar dosen Prof bilang gini, kalau kalian mau itu penelitian normatif, nggak empiris, nggak lapangan, yang itu tadi pustaka gitu, ya harus benar-benar bagus. Kalau nggak bagus, lebih baik saya baca langsung saja ke itunya langsung, misalkan ke tafsirnya itu tadi, kemudian saya bisa mendapatkan yang lebih bagus daripada yang kamu teliti gitu kan, yang kamu tulis gitu. Terus makanya kalau dosen di kemarin itu dosen Medpen atau dosen apa ya, kalau empiris ya lapangan gitu kan, nggak tahu kita. Kalau pustaka kamu nggak bagus ya lebih baik saya baca itu aja langsung ke bukunya gitu kan. Gitu. Makanya tak lihat di tesis apa namanya Win Malang yang AS itu awal saksia, kebanyakan yo apa namanya itu studi empiris gitu, lapangan sama itu, sama perspektif itunya dari teori-teori barat gitu loh. Yang teori pakai masalah hatufi, masalah mursalah menurut Syekh Al-Buti atau siapa itu sangat sedikit gitu loh. Sampai kemarin saya tuh tanya ke dosen, gimana ini? Boleh nggak kalau kan saya belum lihat itunya, tesisnya gitu. Kalau perspektifnya itu pakai teori hukum Islam gitu, misalkan masalah siapa atau bukan hukum Barat gitu, tokoh-tokoh Barat. Ya boleh, nggak apa-apa katanya. Terus ya itu tadi dijelasin kalau pustaka ya harus bagus katanya gitu. Makanya kok agak ngeri gitu meneliti pustaka gitu. Tapi tetap sebenarnya tafsir kan ya juga tebal-tebal gitu. Misalnya udah 3 jilid aja, 3 jilid tafsir. Itu sulit orang pengen, apalagi antum nggak membatasi surah gitu. Antum nggak membatasi surah, kajian hukum pernikahan misalnya secara umum di kajian tafsir apa gitu misalnya yang 3 jilid, tafsir apa gitu misalnya yang 3 jilid atau yang berapa jilid lah gitu. Itu komentar dosen tadi sebenarnya nggak juga benar-benar tepat gitu, karena dia harus baca semua itu untuk menemukan ini gitu, untuk menemukan ayat-ayat tentang pernikahan itu gitu. Kan repot gitu, makanya penelitian kita ini mensimpelkannya gitu, mengeluarkan itu. Simpelkan gitu ya. Tapi ya pasti antum ketika di ini analisis gitu. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi ada komparasinya lah gitu. Ada komparasinya lah. Jadi nggak hanya yang menurut ulama itu aja gitu, tapi ada pasangannya gitu. Yang jadi ininya. Iya, kemarin tuh Ana kan sempat ngajuin itu Prof, apa yang itu tadi apa pembatasan usia nikah perspektif
Kemarin tuh anak masalah atufi, terus kata dosennya jangan satu tok, kasih apa namanya biar beda gitu kan, kasih. Iya, suara antum hilang nih. Suara antum hilang. Ya, baik. Alhamdulillah kita akhiri. Iya, silakan. Iya sinyalnya coba nih Prof. Maaf. Iya. Ya, kan tadi cuman sebelumnya anak tuh cuman satu yang perspektifnya itu perspektif teori masalah atufi gitu. Terus kata dosennya ditambahin lagi biar itu beda gitu kan. Sama baca yang perspektif masalah bukan tapi masalah siapa gitu kan. Nah, terus tak ganti tufi gitu toh. Dia masih belum itu mau di compare dibandingkan gitu loh sama teori misalkan fatwa dari A apa sadud dari A gitu apa teori yang lain katanya itu katanya Prof. Iya. Terus makanya tak tambahi masalah hatufi sama sadud dari A itu tadi. Berarti ini udah diterima ini yang judul ini. Belum sih Prof. Kemarin masih mata pelajaran Medpen. Oh, mantap. Tugasnya suruh bikin proposal tesis gitu. Iya. Itu tadi sih. Kalau inspirasi dari anak ya bisa ulamanya juga ditambahin selain tufi, bahkan kalau perlu antum ubah ininya yang ulama lain yang benar-benar syafi'iyah gitu. Betul. Iya. Itu novelty tersendiri ya. Kalau Indonesia kan mayoritas Syafi'i, jadi dikasih pandangan ulama yang Syafi'i gitu ya. Tapi nanti dikasih mungkin lebih dari satu, mungkin barangkali ada sedikit perbedaan, jadi bisa dibandingkan. Kan nggak tentu, nggak pasti yang satu madzhab itu sama gitu kan. Pendapat ulama itu bisa beda juga gitu kan. Iya. Maslahat. Tapi rada terbatas sih ini kan ulama masalah ini. Memang yang terkenal kan Iya betul sekali itu dia. wafat itu. Siapa sih? Syatibi. Syatibi. Maliki kan? Syatibi Maliki. Maliki. Is bin Abdul Salam kali yang Syafi'i ya. Betul sekali. Betul Ustaz. Is bin Abdul Salam. Siapa lagi? Nanti bisa sama itu mungkin bisa Prof. Sama Syekh Said Ramadan Al-Buti itu kan juga punya Dhawabitul Maslahah itu kan. Mungkin bisa. Iya nggak apa-apa sama ulama ini juga kontemporer. Kontemporer ya. Iya maju aja. Intinya itu loh yang dinyatakan di ini gitu di latar belakang lah kita nyatakan bahwa ini loh gapnya gitu. Ini yang mau saya isi gitu. Setelah basa-basi tadi di atasnya ya basa-basi tentang ini usia pernikahan, kemudian problemnya banyak orang yang bercerai gitu. Nah ini kemudian berbagai penelitian telah dilakukan tentang batasan minimal pernikahan misalnya yang udah ada usia perempuan itu. Mulai antum ini nyatakan celahnya gitu.
Yang itu juga insya Allah udah antum dapat berarti di Medpen gitu. Ya bolehlah kalau emang udah ada, ya bisa juga dikirim ke Ana, nanti Ana bantu tambahin lebih lebih kritis gitu kalau emang masih ada yang perlu dikritisi gitu. Tapi kalau antum udah nulisnya detail, Ana nggak bisa kritik apa-apa, ya Ana balikin seperti semula paling. Justru itu Prof diharapkan gitu kan. Barangkali ada yang masih kurang gitu kan. Insya Allah Prof, insya Allah. Ini karena juga ya Allah masih ini dunia penelitian gini, apalagi langsung tesis gitu kan, nggak pakai skripsi, lagi sambil ngajar juga. Iya, iya. Oke, ada lagi yang kalau terkait. Ya itu aja sih Prof, nanti kalau mungkin ada yang ditanyakan mungkin nggak apa-apa Prof ya, langsung ke antum gitu ya, WhatsApp gitu. Iya, iya pribadi aja kalau emang ini nggak pengen di grup. Oke, kalau yang tentang Medpen-nya udah nggak ada, maksudnya Ana tutup dulu, kita stop recording, baru ngobrol lagi gitu. Atau masih ada? Udah Prof, insya Allah. Sampun insya Allah. Sementara itu saja. Yeah. Terima Jazakumullah khairan Prof. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir di belajar bersama kita pada sore hari ini, yang sempat mengikuti sampai setengahnya maupun sampai hampir di bagian terakhir, dan teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, ya semoga bisa mengikuti. Ya tugasnya untuk minggu depan ya usahakan setor pendahuluan gitu, setor pendahuluan ya sebisa mungkin dalam waktu seminggu lah gitu. Lebih cepat lebih baik, biar sempat saya koreksi dan kembalikan gitu. Tapi kita tutup acara pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.